Orang ini mencuri sejumlah besar emas. Kemudian manfaatkan semprotan cahaya panas untuk melelehkan emas. Membentuk bentuk peluru. Kemudian taruh di majalah untuk menghindari kecurigaan. Dia meremehkan berat emas. Sabuk itu tiba-tiba putus. Majalah itu jatuh ke tanah. Adegan ini baru-baru ini dilihat oleh detektif hukum. Untuk menghilangkan kecurigaan terhadap detektif, dia sengaja membukanya untuk diperiksa oleh hukum. Dia melihat ini sebagai amunisi. Talinya putus. Aku bisa menahannya sendiri. Gerakannya yang bertele-tele, semakin banyak menarik perhatian hukum. Untuk menghindari putusnya tali, subhukum sengaja mengubah topik pembicaraan. Di mana markasmu? Kantor polisi militer. Jika saya tidak punya pekerjaan, keesokan hari saya akan datang mencari Anda untuk bermain. Oke, tidak masalah. Aturannya menebak jika majalahnya berisi emas, maka dia akan segera dihukum. Jadi detektif menjaga markasnya, persis seperti yang Anda harapkan. Tidak lama kemudian, dia melihatnya keluar sendirian. Aturan ini menarik perhatiannya. Kebetulan, pergi ke suatu tempat, dia datang ke sini untuk membeli tinta pulpen, yang menurutnya akan seenaknya mencari alasan untuk menghindari detektif. Tanpa diduga, detektif melakukan gerakan yang tidak diharapkan siapapun. Masuk ke dalam mobil. Aku akan membawamu pergi. Dia agak khawatir. Dia secara naluriah menyentuh majalah di tubuhnya. Detektif menduga itu berisi emas. Dia karena ingin menyembunyikan niat sebenarnya, harus setuju dengan detektif. Setelah masuk ke dalam mobil, detektif membawanya ke arah lain. Ini membuatnya gelisah, sehingga dia tidak lagi khawatir. Detektif menyuruhnya kembali ke Guild Militer untuk mendapatkan dokumen. Dia segera menjadi waspada. Tangannya sudah menarik pelatuknya, siap untuk bertarung. Melihat tentara akan datang, tidak ada yang mengharapkan seseorang menembak untuk mengingatkannya agar melarikan diri. Saat mendengar suara tembakan, dia langsung keluar dari mobil dan kabur. Xiao Lu segera melepaskan tembakan. Dia segera melakukan serangan balik. Dia menembakkan senjatanya dan mundur. Detektif dan penjaga melanjutkan untuk mengejar. Dia menemui jalan buntu. Detektif memutuskan untuk menangkapnya hidup-hidup. Berapa banyak peluru yang bisa ditampung oleh pistol? 30 peluru. 12 kali sebelumnya. Sekarang menjadi 6. 12 tembakan lagi. Tunggu dia menembak bersih lalu tangkap dia hidup-hidup. Ada tas penuh peluru di dadanya. Benda itu tidak bisa menembak. Penjaga perlindungan terus melepaskan tembakan. Suruh dia menembakkan serangan balik. Di samping, hitung jumlah peluru yang dia tembakkan. Tunggu sampai dia kehabisan amunisi. Detektif dengan tenang melangkah keluar. Melihat dia akan ditangkap hidup-hidup. Tak disangka, orang tersebut justru menembakkan pistol untuk mengingatkannya. Sedang terburu-buru untuk sampai ke tempat ini tepat waktu. Untuk menghindari setelah dia ditangkap, dia akan mengungkapkan dalang di belakangnya. Kaki tangannya langsung meledak untuk menghadapinya. Detektif tidak mencurigai penembaknya. Dia bergegas untuk memeriksa majalah. Lihat apa ini? Ini emas itu. Saya yakin ini adalah emas. Detektif telah berhasil memulihkan emas yang dicuri. Di bawah pengawasan kepala, kembali ke rumah untuk mengunjungi kerabatnya. Dia bertemu di jalan. Anak laki-laki itu mendorong gadis itu ke tanah untuk berperan sebagai preman. Pemimpin bergegas maju, tendang pria itu sejauh 2 meter dan dukung gadis gemuk itu. Tapi bagaimana pria itu bisa menerima? Sapuan kaki menempatkan pemimpin ke tanah. Tidak peduli dia memakai seragam. Pemimpin itu marah di tempat. Aku akan menghajarmu sampai mati bajingan busuk. Melihat gerakan kepala yang mulus, cepat dorong pria itu ke tanah. Dan ucapkan dengan lantang. Saya ingat ketika saya berada di medan perang. Dia masih memakai celana pendek. Segera, orang-orang di sekitar memanggil polisi. Dalam waktu 2 detik rekan-rekan dari kantor polisi bergegas ke tempat kejadian. Baru kemudian kepala suku melepaskannya. Cepat serahkan polisi itu kepada rekan-rekannya. Kawan polisi ini berandalan, kata kepala polisi sambil menurunkan tangannya. Kamera polisi itu langsung mengenali orang ini. Ternyata dia anak sekretaris partai kota. Orang itu langsung berkata, saya baru saja ditembaki dan dipukuli oleh mereka. Kawan-kawan polisi tidak peduli. Taruh dia di Kapolres. Salah paham. Salah paham. Kita melakukan hal yang benar. Bagaimanapun kita menjelaskannya. Kawan-kawan polisi tidak mendengarkan sama sekali.
Pemuda itu mengandalkan kekuatan dan otoritasnya sendiri. Dia juga mengatakan kata-kata kasar kepada bos. Di daerah ini, tidak ada yang berani untuk tidak menghormati saya. Jika Anda ingin membuli seseorang, bully mereka. Kemudian ketika kawan-kawan polisi membawa kembali, kepala suku segera mengungkapkan identitas aslinya. Tetapi pemuda itu curiga bahwa dia berusaha melarikan diri. Oleh karena itu berpura-pura menjadi seorang pemimpin. Dan kemudian minta untuk menunjukkan sertifikatnya. Untuk membuktikan identitasnya, lihat kepala penuh percaya diri. Pergi ke mobil dan keluarkan seseorang. Detik berikutnya, tas kerja di mobil hilang. Di mana tas saya? Saya tidak melihatnya. Saya meletakkan kursi belakang. Dia turun dari mobil, saya juga turun. Ini sangat penting. Bagaimana bos bisa menerima kehilangannya? Segera naik ke mobil untuk melihat bola-bali beberapa kali. Akhirnya menghilang. Ternyata saat dia bertindak berani barusan, koper itu dicuri oleh pencuri. Pada saat ini, kepala suku seperti orang bisu yang memakan teratai kerajaan. Tidak bisa dikatakan bahwa kawan-kawan di kantor polisi langsung memanggilnya borjuis. Kalahkan pria itu. 2 dakwaan itu saja sudah cukup untuk memenjarakannya selama beberapa tahun. Dengan uang segera menangkapnya. Kembali ke kantor polisi. Kepala suku masih tidak tunduk pada kegelapan. Masih menjaga diam. Sangat cepat. Perdana Menteri menyebabkan kegemparan dalam opini publik. Internet penuh dengan omelan orang yang melakukan. Semua orang sedang menonton. Beberapa orang baik dan berani. Video direkam pada saat itu. Kirim ke kantor polisi. Buktikan kepala tidak bersalah. Seperti yang saya katakan, masing-masing dari kita, Anda harus membayar harga untuk kata-kata dan perbuatan Anda. Ditangani secara ketat oleh polisi. Akhirnya menemukan kebenaran. Kembalikan kemurnian kepada kepala suku. Orang itu juga dihukum oleh hukum. Seluruh orang bersorak. Kepala melakukan ini. Itu tersebar di seluruh jalan. Orang-orang terus mendukungnya. Ini sangat terpuji.